kabar kalian Kaditkan? Jumpa lagi di Kaditkan Channel. Yeay, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Jadi di video ini gue bakal ngasih tahu ke kalian tips membeli lensa bekas. Seperti ini lensanya yang ada di gua. Oke, gue mau kasih tahu ke kalian ya beberapa tips biar kalian nggak bingung kalau membeli lensa-lensa bekas. Karena lensa bekas itu ya gimana ya, apalagi kalau belinya online gitu ya, jadi harus hati-hati teman-teman. Oke, gue mau kasih tahu ke kalian tipsnya. Yang pertama itu adalah budget. Oke, kalau kalian nggak ada budgetnya gimana mau beli lensanya? Nah, budget itu perlu banget diperhitungkan. Kalian ada budget berapa? Kalau misalkan budgetnya udah ketemu ya langsung aja. Tinggal yang keduanya itu adalah kebutuhannya. Kebutuhannya itu untuk apa? Kebutuhannya misalkan untuk foto bokeh-bokeh. Nah, foto untuk bokeh-bokeh itu ada dua lensa. Ada lensa fix dan lensa tele. Kalau misalkan kebutuhannya untuk buat film dan mau gambar yang lebih lebar, ya kalian bisa beli lensa wide. Kalau kebutuhannya untuk street fotografi ataupun ya semacamnya itu, yang kebutuhannya nggak usah gue ganti lensa, gue saranin beli lensa sapu jagat yang milimeternya dari 18 sampai 200, tapi harganya lumayan. Ataupun pakai lensa kit juga nggak apa-apa, pakai lensa fix juga boleh, karena gue juga sering menggunakan lensa fix kalau street fotografi teman-teman. Tapi kalau untuk motret objek dari jarak jauh, ini dia lensa dewa, lensa yang mempunyai focal length sangat jauh seperti lensa tele ini teman-teman. Nah itu dia ya, yang tadi gue bilang, gue ulangin lagi. Yang pertama itu adalah budget, dan yang kedua itu adalah kebutuhannya untuk apa dulu. Oke, yang ketiga itu adalah kondisi lensanya teman-teman. Kondisi lensa, kalau misalkan kalian beli lensanya tapi kalian nggak tahu kondisinya dan kalian udah deal-dealan dan udah beli, ketika datang lensanya ya ternyata nggak sesuai ekspektasi kalian. Nah makanya kalian harus tanya dulu ke si penjual kondisinya seperti apa. Kalau bisa divideoin dan difotoin minus-minusnya dan keunggulannya apa. Misalnya dapat lens hood ataupun dapat boxnya gitu ya, harus tahu kondisi lensa tersebut. Dan yang keempat sekarang, bukan yang ketiga. Yang keempat itu adalah cara pembayarannya. Nah, gua saranin pembayarannya yang paling bagus itu adalah COD, sistem COD. Kalian ketemu dengan si pembeli dan penjual, ngecek di lokasi dan udah deal tinggal dibayar. Nah, kalau misalkan lokasinya jauh, kalian bisa menggunakan Rekber ataupun Allshop seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada. Di Lazada ngasih barang-barang second, kalau nggak OLX ya teman-teman. Nah ya, jadi seperti itu ya. Gue ulangin dari pertama. Yang pertama itu adalah budget, dan yang kedua adalah kebutuhannya sesuai kebutuhan kalian, dan yang ketiga adalah kondisi lensa tersebut, dan yang keempat adalah cara bayarnya. Cara bayar menggunakan COD ataupun Rekber. Nah gitu teman-teman, jadi kalian harus hati-hati ya untuk membeli lensa-lensa second seperti ini. Kalau bisa kalian harus temuin orangnya, dan misalkan itu orang-orang seperti kayak orang-orang yang udah punya nama seperti ya adalah seperti Kaditkan gitu. Kalian bisa beli di Kaditkan Store gitu kan. Kalau misalkan kalian kurang takut belinya kan, di Kaditkan udah ada reviewnya juga, jadi kalian aman gitu. Dan udah ada Rekbernya juga, jadi kalian bisa beli di Allshop ya Kaditkan. Dan yang terakhir adalah sikat, bukan disikat ya, maksudnya sikat langsung eksekusi, kalian beli keburu dibeli orang. Misalkan kalian udah dapet harga yang sesuai, kebutuhannya sesuai, kondisi lensanya sesuai, dan cara bayarnya bisa COD ataupun Rekber, langsung aja kalian sikat gitu. Nah itu aja ya teman-teman, gampang banget kan? Dengan menggunakan beberapa tips gua tentang cara membeli lensa bekas, ya kalian harus benar-benar waspada dengan lensa bekas ya. Karena gue pernah ada satu cerita, gue beli lensa bekas dan itu ternyata lensanya malah rusak. Kesalahan terbesar gue adalah ketika gue COD, ternyata gue nggak bawa body lensa. Jadi gue asal coba aja ngelihat dari luar gini tanpa gue tes gitu kemampuan lensanya. Ternyata lensanya rusak teman-teman, error 01. Waduh, gue sedih banget. Tapi ya itu sebagai pelajaran aja, dan gue sharing ke kalian karena ya ini sebagai pelajaran juga buat kalian ya teman-teman. Semoga kalian nggak salah pilih beli lensa gitu. Nah, gimana menurut kalian tips dari gue? Gue ulang lagi ya tipsnya. Yang pertama adalah budget, yang kedua adalah kebutuhannya, dan yang ketiga adalah kondisi lensa, dan yang keempat adalah cara bayarnya, bisa COD ataupun Rekber, dan yang kelima langsung sikat. Itu aja teman-teman, dan jangan lupa kalian kalau mau beli lensa ini, kalian bisa langsung ke Bukalapak gua di Kaditkan Store, dan itulah harganya
termasuk murah juga dengan kondisi yang masih mulus gini, dan kalian bisa lihat reviewnya di video-video gue ya. Oke, tetap jaga kesehatan kalian, apapun kameranya yang penting hasilnya. Kemanapun harus kalian menggunakan masker ya, biar anti corona club. Semoga kalian sehat terus ya teman-teman. Kaditkans. Oke, itu aja pembahasan gue tentang tips membeli kamera lensa bekas ya. Kalau ada pertanyaan kalian boleh komentar di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Dan gimana? Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa untuk like-nya. Kalau kalian nggak suka ya nggak apa-apa, dislike aja. Apapun kameranya yang penting hasilnya. Tetap jaga kesehatan kalian kemanapun kalian harus menggunakan masker. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Hotet, salam Kaditkans, bye-bye.